Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. wabarakatuh. Baiklah, ini merupakan pertemuan perdana kita untuk mendiskusikan tugas HTNI, yaitu mencari sumber-sumber tentang norma dan pendekatan normatif. Kepada teman-teman sekalian, apakah ada yang ingin menyampaikan apa itu pengertian tentang norma terlebih dahulu? Dipersilakan. Aku bis. Iya, silakan Biman. Roni bis. Roni bis. Oh iya, Roni, silakan. Pengertian tentang norma, Kemarin Roni. aku sudah searching di Google, terus ada yang ini katanya norma adalah petunjuk tingkah laku yang harus dilakukan dan tidak boleh dilakukan dalam kehidupan sehari-hari berdasarkan suatu alasan tertentu dengan disertai sanksi. Nah, di dalam norma ini ada beberapa macam. Yalah, yang pertama nih norma agama adalah aturan-aturan hidup yang berupa perintah-perintah dan larangan-larangan yang oleh pemeluknya diyakini bersumber dari Tuhan Yang Maha Esa. Jadi bersumber dari Tuhan mereka, aturan-aturan itu tuh mengatur hubungan vertikal antara manusia dengan Tuhan, namun juga mengatur hubungan horizontal, yaitu sesama manusia. Roni, mungkin dari teman-teman yang lain, jika ada ingin memaparkan tentang pengertian norma. Aku Fis, aku. Ya, silakan, Biman. Buat ngelanjutin yang Roni tadi, yang buat kedua tuh norma kesusilaan. Norma kesusilaan sendiri tuh artinya aturan-aturan hidup tentang tingkah laku baik dan buruk yang berupa bisikan-bisikan atau suara batin yang berasal dari hati nurani manusia. Nah, karena potensi-potensi nilai kesusilaan itulah hati nurani setiap manusia, maka hati nurani manusia dapat disebut sumber norma kesusilaan. Sudah, Pis. Oh ya, sekian dari Biman. Terima kasih, Biman. Baiklah, selanjutnya ada yang ingin memaparkan tentang norma? Aku pis. Silakan, Ferian. Pengertian norma. Jadi, aku akan melanjutkan yang dari Biman tadi ya. Yang selanjutnya itu norma kesopanan. Norma kesopanan adalah aturan hidup bermasyarakat tentang tingkah laku yang baik dan tidak baik, patut dan tidak patut dilakukan, yang berlaku dalam suatu lingkungan masyarakat atau komunitas tertentu. Norma ini biasanya bersumber dari adat istiadat, budaya, atau nilai-nilai masyarakat. Dengan demikian, norma kesopanan itu bersifat kultural, kontekstual, nasional, atau bahkan lokal. Sekian dari Ferian. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin memaparkan lagi tentang norma? Bagaimana teman-teman tentang norma? Apa ada yang ingin memaparkan lagi? Ya boleh gini. Giliran PIS, nomor 4 PIS, norma hukum PIS. Yuk, Bu, Dewa, silakan Dewa. Norma hukum adalah aturan-aturan yang dibuat oleh lembaga negara yang berwenang, yang mengikat dan bersifat memaksa demi terwujudnya ketertiban masyarakat, sifat memaksa dengan sanksinya yang tegas dan nyata. Inilah yang merupakan kelebihan norma hukum dibanding dengan ketiga norma yang lain. Negara berkuasa untuk memaksa aturan-aturan hukum guna dipatuhi dan terhadap orang-orang yang bertindak melawan hukum diancam hukuman. Hukuman dapat berupa hukuman mati, hukuman penjara hidup, atau hukuman penjara sementara. Di samping itu, masih dimungkinkan pula dijatuhkannya hukuman tambahan, yakni pencabutan hak-hak tertentu, perampasan barang-barang tertentu, dan pengumuman keputusan pengadilan. Demi tegaknya hukum, negara memiliki aparat-aparat penegak hukum seperti polisi, jaksa, dan hakim. Sanksi yang tegas dari nyata dan dengan berbagai untuk hukuman seperti yang telah
telah dikemukakan itu tidak dimiliki oleh ketiga norma yang lain. Ya, terima kasih atas paparannya. Mungkin ada yang ingin lagi melanjutkan tentang norma? Baiklah, saya rasa cukup untuk norma. Selanjutnya kita masuk ke pendekatan normatif. Pada teman-teman yang ingin menyampaikan paparannya, dipersilakan. Silakan teman-teman yang ingin menyampaikan paparan tentang pendekatan normatif. Aku bis. Ya, Kiki, silakan. Pendekatan normatif. Kata normatif itu berasal dari bahasa Inggris yang berarti norm, yang berarti norma, ajaran, acuan, ketentuan tentang masalah yang baik dan buruk, yang boleh dilakukan dan tidak boleh dilakukan. Dalam hubungan ini, kata norma dengan akhlak, yaitu perbuatan yang muncul dengan mudah dari kesadaran jiwa yang bersih, lakukan atas kemauan sendiri. Bukan berpura-pura dan bukan pula paksaan. Akhlak merupakan inti dari agama, bahkan inti ajaran Al-Quran. Maka norma sering diartikan pula agama. Karena tersebut berasal dari Allah dan sesuatu yang berasal dari Allah pasti benar adanya. Cukup, Is. Oh iya, cukup. Terima kasih untuk saudara Kiki. Baiklah, kepada teman-teman yang lain, ada yang ingin memaparkan tentang pendekatan normatif? Bis. Baiklah, silakan. Pendekatan normatif merupakan suatu pendekatan untuk mengkaji dan menelaah suatu hukum sebagai sistem yang utuh, berdasar dengan bahan-bahan hukum seperti teori-teori, asas-asas, konsep-konsep, dan aturan-aturan hukum, dan peraturan undang-undang yang berhubungan dengan penelitian ini. Baiklah. Apa sudah cukup, Saudara Gufron? Sudah, Bis. Baik, terima kasih kepada Saudara Gufron. Kepada teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menyampaikan pemaparan tentang pendekatan normatif? Baik, Saudara Kelvin, dipersilakan. Metode penelitian hukum normatif ini juga biasa disebut dengan penelitian hukum doktrinal atau juga disebut dengan penelitian perpustakaan. Dinamakan penelitian hukum doktrinal sebab penelitian ini hanya ditujukan pada peraturan-peraturan tertulis sehingga penelitian tersebut sangat erat berhubungannya pada perpustakaan. Dikarenakan hukum normatif ini akan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder pada perpustakaan. Mana Saudara Kelvin? Apakah sudah selesai? Sudah, Baiklah, terima kasih kepada Saudara Kelvin. Baiklah, selanjutnya kepada anggota yang lain. Apakah ada yang ingin menyampaikan tentang pendekatan normatif? Kopis. Baik, silakan Saudara Gavin. Jadi dari sumber yang aku dapetin, pendekatan normatif itu adalah suatu pendekatan yang mengacu pada konsep hukum dalam artian kaedah. Jadi pendekatan normatif itu disebut juga dengan pendekatan doktrin karena penelitian hukum doktrin ini mengacu pada peraturan-peraturan tertulis dan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Dalam penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis itu dikaji dari berbagai aspek teori, filosofi, perbandingan, dan lain-lain sehingga dapat dikatakan hukum normatif ini memiliki cakupan yang sangat luas. Dan menurut sumber yang saya dapetin, pendekatan normatif itu terbagi menjadi 7,
Yang pertama ada pendekatan perundang-undangan, yang kedua pendekatan konsep, yang ketiga pendekatan analitis, 4 pendekatan perbandingan, 5 pendekatan historis, 6 pendekatan filsafat, dan 7 pendekatan kasus. Cukup. Cukup, guys. Oh iya, baiklah. Pada Saudara Gavin, terima kasih. Kepada teman-teman yang lain, apa ada yang ingin memaparkan lagi tentang pendekatan normatif? Aku, Pis. Ya, silakan, Tori. Dipersilakan. Jadi menurut aku, Pis, pendekatan normatif itu mengandung 2 unsur teori. Yang pertama, atau teori yang pertama adalah hal-hal yang bertujuan untuk mengetahui kebenaran serta dapat dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Dan yang kedua, atau teori yang kedua, adalah hal-hal yang sulit dibuktikan secara empirik dan eksperimental. Udah itu aja, Bis. Nah, baiklah. Terima kasih, Saudara Tori. Kepada teman-teman yang lain, apa ada yang ingin menambahkan terkait dengan pendekatan normatif? Aku, Bis. Ya, silakan. Dalam suatu penelitian hukum normatif, hukum yang tertulis dikaji pula dari berbagai aspek seperti aspek teori, filosofi, perbandingan, struktur, atau komposisi, konsistensi, penjelasan umum, serta penjelasan pada tiap pasal, formalitas, dan kekuatan mengikatkan suatu undang-undang serta bahasa yang digunakan ialah bahasa hukum, sehingga dapat disimpulkan pada penelitian hukum normatif mempunyai cakupan yang sangat luas. Cukup, Saudara Kevin? Sudah? Cukup. Baiklah. Terima kasih, Saudara Kelvin. Kepada teman-teman yang lain, apakah ada yang ingin menyampaikan lagi pemaparan tentang norma dan pendekatan normatif? Aku, Bis. Mungkin. Ayo, Gavin, silakan. Ya, jadi aku kan tadi bilang bahwa pendekatan hukum normatif itu erat kaitannya dengan membutuhkan data-data yang bersifat sekunder. Nah, maksud data-data sekunder di sini yaitu terbagi menjadi 3. Yang pertama ada bahan hukum primer, yaitu bahan hukum yang mengikat dan terdiri dari norma atau kaidah dasar, peraturan perundang-undangan, dan hukum adat dan jurisprudensi. Yang kedua, bahan hukum sekunder, yaitu bahan yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer, seperti rancangan undang-undang, hasil-hasil penelitian, atau pendapat para pakar atau disebut juga doktrin. Yang ketiga, bahan hukum tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan sekunder, seperti kamus dan ensiklopedia. Cukup, Bis. Terima kasih, Saudara Gavin. Apakah ada anggota lain yang ingin menambahkan? Baiklah, saya rasa saya akan menyimpulkan sedikit antara norma dengan pendekatan normatif. Jadi dari kesimpulan saya adalah bahwa pendekatan normatif itu merupakan aktual dari norma-norma yang berlaku. Misalnya saja pendekatan normatif atas norma agama, maka aturan-aturan yang berlaku dalam pendekatan normatif yaitu menggunakan sumber-sumber hukum. Seperti contohnya yang ada dalam agama Islam yaitu Al-Quran, hadis. Nah, dan setelah itu kita bisa memberikan aktual terhadap pendekatan normatif yang sangat ketat berdasarkan norma-norma yang ada. Baiklah, sekian saya rasa cukup diskusi kita, diskusi untuk mata kuliah HTNI dengan judul Norma dan Pendekatan Normatif.
Saya mohon maaf apabila ada salah kata, dan kepada Tuhan Yang Maha Esa saya memohon ampun. Sekian diskusi saya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gupron. Sudah record. Aaron, Matilah record. Cek lagi email kamu, Bron. Jadi guys yang mau video Oknum Bidan Lahat